Halo Mas Eli Sargamasi, gimana kabarnya? Halo, kabar saya baik. Oke, kita bakal jawab-jawab pertanyaan Q&A yang kemarin sempat dilempar di Instagramnya Mas Elisar. Ada banyak pertanyaan nih, cuman kita pilih-pilihin yang sekiranya cukup lah buat durasinya ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Arumi_088. Bang, lari terjauh berapa? Kalau sekarang untuk lari terjauh saya 27 km di Pengalengan Bandung sana. Kebetulan karena saya pelari jarak menengah dan jauh, mentok long run saya di 27 km. Kalau untuk lomba saya terjauhnya half marathon 21 km. Itu di mana, Bang? Kalau perlombaan sering sih ada di Borobudur Marathon, Maybank Marathon, pernah saya untuk lomba 21 km. Pertanyaan selanjutnya dari Ibra Wintana. Infokan program long distance dong, Bang. Untuk info program long distance mungkin karena saya bukan pelatih dan belum belajar tentang kepelatihan, saya spill sedikit lah untuk program saya. Kalau untuk program saya lari panjang lah ya untuk long distance ya, lalu ada interval. Nah yang pasti kalau buat kalian semua, lakukan long run atau lakukan interval sesuai kemampuan diri masing-masing, jangan memaksakan ya. Pertanyaan selanjutnya dari NRR_131. Spill jadwal makan, Bang. Ya, untuk jadwal makan saya biasanya bangun pagi. Mungkin kalau mau latihan saya ganjel dulu, mungkin pakai fit bar. Lalu setelah saya latihan saya pukul 9 mulai makan pagi. Setelah jam 9 makan pagi saya nyantai gitu. Setelahnya sekitar jam 1 saya makan siang. Setelah makan siang saya menunggu waktu untuk latihan sore. Setelah makan latihan sore jam 7 saya makan malam. Setelah makan malam udah menunggu waktu istirahat dan berlanjut ke hari-hari seterusnya, seperti itu yang saya lakukan. Pertanyaan keempat dari Winarko 90. Butuh berapa bulan seseorang baru mulai lari bisa PES 3, Bang? Untuk menuju ke PES 3 untuk saya pribadi, dulu proses saya untuk memaju ke PES 3 itu sangat panjang ya. Kalau saya dulu ke PES 3 itu sekitar 1 tahun 2 tahun. Tapi semua orang tuh berbeda-beda. Ada juga yang memiliki bakat dan lain-lain lah. Dia faktor lain mungkin 1 tahun gitu udah bisa PES 3. Tapi untuk menuju ke PES 3 itu yang pasti dari segi program tuh udah beda-beda masing-masing ya gitu. Next question dari Aji Putra P. Sharing menu latihan selama 1 minggu dong, Kak. Oke, untuk menu latihan untuk 1 minggu program saya untuk hari Senin tuh biasanya saya jogging ringan 60 menit. Nah untuk Selasa program interval bisa dikombinasi lah, entah interval 400 meter, 1000 meter atau 2000 atau piramid, itu bisa kita kombinasikan. Rabu kadang saya melakukan long run dikarenakan setiap minggu kan kadang ada rest yang harusnya long run di hari Minggu saya rubah di hari Rabu. Untuk hari Kamis biasanya saya threshold mungkin 16 kilo dengan kecepatan tinggi gitu. Untuk hari Jumat saya lakukan biasanya itu esiran tapi panjang, contoh esiran 16 kilo, 18 kilo seperti itu. Untuk Sabtu seharusnya interval dikarenakan saya sering rest, Sabtu biasanya recovery. Tapi yang benar sih Sabtu sebenarnya interval. Pertanyaan selanjutnya dari Nugroho 10K. Tips cara mengatur nafas saat berlari gimana, Bang? Agar tidak mudah ngos-ngosan. Untuk membahas tentang pernapasan tergantung kenyamanan orang masing-masing ya. Untuk pribadi saya yang saya lakukan untuk pernapasan dalam berlari, kalau saya pakai 2, mulut dan hidung. Tapi ada juga yang nyaman memakai hidung doang, ada juga yang nyaman untuk memakai mulut aja, tergantung kenyamanan. Tapi kalau untuk saya pakai mulut dan hidung. Pertanyaan selanjutnya dari Radin V_. Mas, cara biar nggak stuck di PES 4 dan mau progres ke PES 3 gimana? Untuk membahas progres ya, menurut saya untuk PES 4 ke PES 3 itu yang pasti kita konsisten paling utama. Yang kedua kita berani memaksakan kemampuan kita melampaui. Jadi contoh kita memakai PES 4, kita harus berani interval di PES 3 agar kita bisa mampu melewati di zona nyaman. Seperti itu ya menurut saya. Next question dari Yahoo. Nah ini U-nya banyak banget deh. HR mentok di zona 4. Coba digaspol sampai muntah-muntah tetap nggak bisa di zona 5. Normal? Untuk membahas normal atau tidaknya ya saya kurang paham ya. Tapi kalau mentok di zona 4,
nggak bisa ke zona 5, mungkin ya dari segi latihan, mungkin dari segi muntah itu bisa dari sakit lambung, punya penyakit lambung jadi mudah muntah. Tapi untuk tepatnya sih dicek melalui manual dari segi nadinya. Setelah latihan jangan sampai lebih dari 2 menit gitu kita udah mengecek nadi. Lewat nadi itu kita bisa melihat kita berlari di zona berapa. Pertanyaan selanjutnya dari Zamri. Mas, spill amunisi sepatu apa aja? Kalau amunisi sepatu sih untuk saat ini saya pakai 3 sepatu. Satu dari Skechers, satu dari Hoka, satu dari Asics. Untuk yang seri Skechers ini pakai seri yang Vanis 3. Itu keluaran sekitar 2021, 2022 lah. Saya nyaman juga sih untuk sepatu itu, dan di Skechers paling cocok sepatu yang Vanis 3 ini. Untuk di Hoka, saya memakai Hoka Cielo Road yang bagian 5 kilo 10 kilo itu saya sangat cocok juga. Kalau untuk Asics ini saya memakai yang Metaspeed Edge. Itu enak. Pantulannya sangat terasa untuk saya lakukan buat latihan ataupun pertandingan. Pertanyaan selanjutnya dari _IamYandes. Sejak kapan kenal lari, Bang? Untuk kenal lari ini udah saya jelaskan dari podcast yang sebelumnya ya. Nah, untuk kenal lari sebenarnya saya dari SD kelas 5 hingga sekarang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di podcast sebelumnya di YouTube saya. Pertanyaan selanjutnya dari Imam Haidar. Spill program interval mingguannya, Mas. Oke, untuk program interval mingguan saya biasanya saya interval 2000 meter kali 4 atau piramid 1000, 2000, 3000, 2000, 1000 atau 400-an kali 20 kali atau 1000-an kali 8, tergantung untuk persiapan apa yang saya tuju untuk kedepannya, seperti itu. Next question dari PM Brenda Bagus. Cara bisa konsisten, Mas? Nah, untuk membahas tentang konsisten, sebenarnya konsisten itu mudah. Menyukai dulu olahraga itu. Yang kedua, kita juga butuh seorang pelatih untuk menekan. Jadi suatu hal yang ditekan pelatih, dalam artian tekan bukan terus digimanain ya, tekan tuh dalam artian tekan latihan, jadi ada untuk kita melakukan tanggung jawab. Untuk saya sebelumnya dulu juga untuk melakukan hal konsisten ini sangat susah, tapi berjalannya waktu saya menyukai olahraga itu, banyak yang saya lalui lah, akhirnya saya bisa konsisten hingga sekarang. Seperti itulah perjalanannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ilya Abdun. Bang, spill program latihan buat sebelum race 10K apa aja? Oke, untuk program sebelum race 10K pengalaman saya biasanya saya melakukan interval 1000 meter atau 2000 meter seperti itu, atau melakukan jogging sedang, lalu ada jogging juga, jogging threshold, itulah yang saya lakukan. Nah, untuk kalian lakukan program seperti itu juga harus sesuai kemampuan, jangan memaksakan. Jadi jika hampir ada perlombaan kita memaksakan, otomatis kondisi kita tidak akan pulih. Jadi lakukan aja sesuai target pace tanding kita. Last question dari Aldino Riki. Apa warisan yang ingin Mas Gama tinggalkan dalam dunia lari, baik untuk generasi atlet masa depan maupun bagi dunia secara umum? Dan bagaimana Anda ingin dikenang sebagai pelari? Oke, untuk warisan mungkin saya tidak bisa memberikan warisan apa-apa. Mungkin yang bisa saya bagikan hanya pengalaman saya atau berbagi ilmu. Saya sangat membuka lebar bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada saya akan menjawab sesuai apa yang saya tahu dan saya ketahui. Saya ingin dikenang sebagai pelari yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain dengan cara berbagi ilmu yang saya ketahui, seperti itu. Halo teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya di Q&A Instagram saya. Mohon maaf jika jawaban-jawaban ada yang salah, karena itu berdasarkan pengalaman saya. Jangan lupa ikuti terus perjalanan saya di Instagram maupun di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya, Elisar Gamasi, di bawah ini. Terima kasih. Jawaban yang saya berikan. Halo teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya di Q&A. Saya, dan jangan lupa like, komen YouTube saya Elisar Gamasi. Subscribe Action.
telat sih. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Instagram saya @ensar sama